Kita beralih ke informasi lain, pemirsa berlibur ke Jepang, jangan lupa berkunjung ke kuil Sensoji di Asakusa. Selain menikmati sejarah, pengunjung bisa beribadah, mencoba kertas ramalan, dan juga berbelanja. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Berada di distrik Asakusa, Tokyo, Jepang, kuil Sensoji salah satu destinasi wisata sejarah paling ramai dikunjungi warga lokal maupun wisatawan. Ya, kuil Sensoji merupakan salah satu kuil tertua di Jepang, didirikan pada abad ke-6. Tak heran, setiap sudut bangunan, pengunjung dapat menikmati nuansa tradisional Jepang. Nah, bagi yang ingin beribadah, di aula utama kuil Sensoji, pengunjung terlebih dahulu menyucikan diri di Osoisa. Mereka membasuh tangan dan kaki serta berkumur dengan air yang keluar dari mulut patung naga bernama Ryushinsu. Ada juga nih spot yang paling diminati pengunjung. Ya, mencoba peruntungan lewat omikuji atau kertas ramalan. Pertama, pengunjung memasukkan uang 100 yen atau sekitar Rp10.000 ke dalam kotak yang disediakan. Setelah itu, sambil berdoa, pengunjung mengocok kotak berisi sumpit bernomor. Saat sumpit keluar, cocokkan nomornya dengan laci-laci berisi omikuji. Jika Anda beruntung, dapat kertas ramalan baik, bawa pulang kertas dan disimpan baik. Tapi jika sebaliknya, berisi ramalan kurang baik, tak perlu khawatir. Lipat dan ikatlah kertas tersebut di tempat yang disediakan. Yeay, pemirsa, akhirnya mendapatkan ramalan baik. Di sini tuh ramalannya itu ya segala apapun yang kita harapkan bisa tercapai ini mudah-mudahan. Yang penting tetap berusaha dan memberikan yang terbaik nih untuk mencapai impian. Selain beribadah, tak lupa juga nih, pengunjung berbelanja sepuasnya. Aneka souvenir dan jajanan otentik Jepang di sepanjang jalan Pasar Nakamisidori. Wah, seru bukan? Bagi Anda yang ingin berwisata sejarah di Jepang, kuil Sensoji patut dikunjungi. Dari Tokyo, Jepang, Seviani Sirait melaporkan. Maskapai penerbangan Delta akan menawarkan $30.000 Amerika Serikat atau sekitar 490 juta rupiah untuk setiap penumpang dalam pesawat yang mengalami kecelakaan di Bandara Toronto, Kanada pekan ini. Di mana pesawat tersebut terbalik saat mencoba mendarat di Bandara Toronto di tengah tebalnya salju. Maskapai penerbangan Delta akan menawarkan $30.000 atau sekitar 490 juta rupiah untuk setiap penumpang dalam pesawat yang mengalami kecelakaan di Bandara Toronto, Kanada pekan ini. Pesawat tersebut terbang dari Minneapolis, Amerika Serikat pada Senin kemarin, di mana pesawat tersebut terbalik saat mencoba mendarat di Bandara Toronto di tengah tebalnya salju. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun 21 penumpang mengalami luka-luka. Delta mengatakan bahwa tindakan ini tidak memiliki syarat apapun dan tidak mempengaruhi hak-hak penumpang. Insiden ini merupakan kecelakaan yang kesekian kalinya di Amerika Utara pada awal 2025. Sebelumnya tabrakan antara penerbangan American Airlines dengan helikopter militer menewaskan 67 orang di Washington DC. Pesawat jatuh di Philadelphia juga mencatat korban jiwa sebanyak 7 orang. Kedua insiden tersebut saat ini masih dalam penyelidikan otoritas Amerika Serikat. Adapun Dewan Keselamatan Transportasi Kanada. Pemirsa, kita akan kembali ke informasi retret Kepala Daerah di Magelang dan berikut kita akan saksikan keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjadi salah satu pembicara dan memberikan materi retret kepada Kepala Daerah. Keuangan negara baik APBN dan APBD itu bisa optimal atau bisa dimaksimalkan. Demikian ya, banyak pertanyaan dari Kepala Daerah tentu mengenai pelaksanaan Inpres 1 termasuk efisiensi karena ada dalam hal ini dari daerah juga harus berkontribusi dan mereka juga banyak pertanyaan-pertanyaan spesifik mengenai daerah-daerah seperti formula dana bagi hasil, proyek-proyek infrastruktur yang ingin tetap dijalankan dan juga aspirasi-aspirasi lainnya. Gitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih, aku udah terlambat. Pak Tito mau naik kereta juga nggak Pak Tito? Pak Menteri. Pertanyaan silakan. Oke. Acara. Ya acara para ketiga Pak. Iya, acaranya kalau hari ini kan acaranya
karena hari Minggu setelah tadi olahraga bersama, senam pagi apel, dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan makan, kegiatan ibadah ya, karena ini hari Minggu kita menghormati saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan kita akomodir, kita fasilitasi. Setelah itu baru diisi dengan kegiatan apa itu Pak? Ya, dari Lemhanas lanjutkan ya, dalam bentuk diskusi kelompok, saling menyampaikan pendapat yang intinya mengenai masalah membangun, memperkuat pengetahuan tentang kenusantaraan, wawasan Nusantara, pluralisme, kebinekaan, termasuk juga nasionalisme dan patriotisme. Modul-modulnya lah, modul-modul yang mereka memang sudah persiapkan. Dan saya tahu, saya juga pernah mengikuti modul-modul itu, menarik, interaktif satu sama lain. Dan malam ini Ibu Menteri Keuangan mengisi, kemarin Menhan ya, menteri-menteri utama. Tadi sudah disampaikan, cukup ramai pertanyaannya antara Menteri Keuangan dengan daerah, dan ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena daerah bisa menyampaikan langsung persoalan-persoalan teknis keuangan ya, misalnya masalah efisiensi, dana bagi hasil, kemudian juga mengenai pajak dan retribusi, mengenai inflasi, sehingga bisa dijawab dan dijelaskan juga oleh Ibu Menteri Keuangan. Ada hal-hal yang perlu juga menjadi masukan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah formulasi dana bagi hasil, misalnya masalah royalti ya, dari misalnya Freeport kepada daerah-daerah lain yang ada di Papua, kemudian juga yang di Maluku Utara, kemudian yang perikanan, potensi perikanan yang menurut Gubernur Maluku Utara mereka mendapatkan hasil yang kurang seimbang dengan pendapatan dari industri perikanan atau penangkapan perikanan di sana. Nah, ini yang akan menjadi masukan dari Kementerian Keuangan untuk mencarikan formulasi-formulasi sehingga ada keadilan. Kira-kira seperti itu. Dan saya juga sudah menyampaikan beberapa hari yang lalu bahwa saya juga akan meminta daerah melakukan efisiensi belanja diantaranya mengenai masalah alat tulis kantor, kemudian masalah perjalanan dinas dikurangi, rapat yang tidak perlu, dan kemudian kegiatan-kegiatan seremonial yang terlalu banyak ya, yang semua dialihkan untuk program-program yang pro rakyat betul. Misalnya bidang pendidikan, sekolah-sekolah yang rusak, toilet-toilet yang tidak bagus MCK-nya. Kemudian di bidang kesehatan, puskesmas harus bagus standarisasinya. Nah, ini awasi, tolong diawasi. DPRD masing-masing, masyarakat daerahnya tolong diawasi. Daerah mana yang melakukan perbaikan, mana yang tidak. Dan kami juga melalui sistem yang ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah, kami nanti akan melihat perubahan-perubahan itu. Dan hari ini saya tanda tangani untuk saya berlakukan besok, memberikan guidelines kepada surat edaran ya, kepada daerah. Dan saya mohon rekan-rekan pimpinan DPRD, anggota DPRD kabupaten kota juga bisa menyadari efisiensi dilakukan ya, semua akan terdampak. Yang ada pada zona nyaman mungkin merasa nggak nyaman, tapi semata-mata untuk kepentingan program yang lebih banyak yang bersentuhan dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Saya kira itu. Pak, asumsi yang tadi di surat edaran ya. juga diambil dari aspirasi-aspirasi kepala daerah-daerah terdekat ini? Dari pengalaman kita satu dari petunjuk yang poin-poin dari Kementerian Keuangan itu ada 9 atau 10 poin ya. Kedua dari pengalaman kita juga sendiri. Ini staf-staf saya juga banyak pengalaman seperti Dirjen Keuangan Daerah ini kan Pak Fatoni, dia udah lama di bagian keuangan, ngerti titik-titiknya di mana.
apalagi udah 3 kali gubernur. Ya, Pak Bima Arya ini juga adalah veterannya 10 tahun wali kota. Ngerti di mana titik-titiknya itu yang sebetulnya diefisiensikan atau yang diada-adakan ya, dalam rangka untuk mensejahterakan pegawai sendiri. Itu nggak boleh. Berlaku mulai kapan ini, Pak? Besok. Kita berlakukan besok. Surat edarannya besok, Pak. Apa itu? Surat edarannya besok. Surat edarannya besok. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Camar Haida beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.